Saudara, Iran Israel saling balas serangan. Apakah perang sengit akan semakin panjang dan bagaimana nasib perundingan damai yang sudah diproses oleh Amerika Serikat serta Iran? Kita akan bahas bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Selamat malam Mas Stanis, apa kabar? Selamat malam, baik Mbak. Iya, Mas Stanis, ini perdana sejak gencatan senjata berlaku meskipun memang tidak ada batasnya ataupun dilakukan secara permanen. Nah, Iran tak lagi bisa menahan diri dan memilih untuk membalas serangan Israel. Dari dinamika yang terjadi saat ini, bagaimana menurut Anda terkait perang yang bakal terjadi ke depannya? Makin panjang dan meluas atau bagaimana? Ya, kita harus adil menilai ini ya. Jadi tanggal 7 Juni itu ada serangan dari Hezbollah ke utara Israel. Kemudian IDF membalas ke dekat Beirut. Kemudian Iran membalas lagi, Iran melakukan serangan ke pangkalan udara di Israel. Lalu tanggal 8 Juni itu Israel melakukan serangan kepada Iran. Saling balas lah ini. Tapi sebenarnya saya pernah menyampaikan juga di Kompas TV bahwa dugaan saya nanti eh, salah satu exit strategi dari Amerika untuk pergi dari Iran adalah menyerahkan perangnya kepada Israel. Jadi saya melihat bahwa ketika Israel sudah mulai melakukan serangan, ini sebenarnya tanda Amerika untuk menarik diri. Dan tidak mungkin kalau misalnya Israel melakukan serangan itu tidak restu Amerika, meskipun ada drama-drama ya. Trump mengatakan bahwa dia yang megang kendali, kemudian Netanyahu seperti kayak mau mengabaikan peringatan Trump. Menurut saya itu hanya drama-drama saja gitu. Tapi ini sebenarnya adalah strategi dari Amerika untuk mulai mengurangi perannya di Timur Tengah, kemudian menyerahkan kepada Israel untuk berperang dengan Iran. Tapi ini ada pelanggaran hukum internasional nggak, Mas? Karena kan yang melakukan serangan sebelumnya adalah Israel dan Lebanon, tapi ini dibalaskan oleh Iran gitu langsung ke Israel. Ya perangnya ya sudah melanggar hukum kan, serangan-serangan itu pasti sudah melanggar hukum. Kalau misalnya dikuliti satu-satu ya semua melakukan pelanggaran sebenarnya kan. Yang jelas ini ada kesepakatan jeda, tapi mereka saling serang ya mereka salah itu, meskipun Hezbollah menyerang duluan, kemudian Israel membalas, lalu Iran melakukan serangan untuk membela Lebanon, kemudian Israel kembali menyerang Iran ya. Apapun itu saling bela itu menggunakan senjata untuk menyerang pihak lain kan salah. Yang benar saat ini adalah gencatan senjata, perdamaian menuju ke perdamaian. Nah, banyak orang mengatakan bahwa Amerika dengan Israel sudah pecah kongsi misalnya, tidak sepakat lagi. Tapi saya melihat tidak seperti itu gitu. Ini menurut saya ini adalah drama sebenarnya, drama bagaimana Amerika supaya bisa keluar dari situasi ini, kemudian Israel yang memimpin perang sekarang. Israel mengambil alih perangnya, maka Amerika akan pelan-pelan untuk mengurangi ini. Nah, apapun itu sebenarnya tujuan kita kan tidak membela Israel, tidak membela Iran, tidak membela Amerika ya, tidak membela orang yang berperang tuh. Tapi kita sebenarnya ingin itu segera ada perdamaian, karena kalau misalnya nanti Amerika meninggalkan kawasan Timur Tengah, kemudian perang masih ada, apakah itu antara Israel dengan Iran dengan Lebanon, itu tetap kita dampaknya kena itu loh. Minyak bumi harga BBM akan naik, kemudian perdagangan juga akan semakin naik. Tentu nanti juga situasi ekonomi tidak stabil Oke. ya. Ini yang menjadi dampak kita yang sedang kita kritisi itu loh. Nah, lantas posisi Trump sebenarnya dalam kondisi saat ini gimana? Langkah apa yang realistik bagi Trump? Apalagi Anda tadi mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah drama antara Amerika Serikat dan Israel. Ada dua versi memang. Ada yang mengatakan Trump benar-benar terjepit karena merasa bahwa Israel tidak lagi satu jalur dengan Trump yang sedang mengusahakan perdamaian. Tapi saya masih meyakini bahwa ini sebenarnya ya ini strategi Amerika untuk lepas dari situasi ini supaya dia bisa lepas dari situasi Timur Tengah, mengakhiri perang pelan-pelan supaya tidak terlihat kalah. Kemudian dia akan fokus pada permasalahan-permasalahan dalam negeri. Kemudian permusuhan dengan Iran akan dilanjutkan oleh Israel. Ada juga yang mengatakan bahwa Trump memang terjepit itu. Dia tidak mau dia tidak mau mengakhiri perang, tetapi dia ingin mengakhiri perang dengan baik-baik saja, tetapi Israel malah melakukan provokasi gitu loh. Seolah-olah Israel tidak mau perang berhenti gitu loh. Jadi ada dua versi seperti itu, walaupun saya meyakini yang pertama yang lebih kuat. Tapi apapun itu, saya melihat bahwa sebenarnya Trump udah keteteran juga untuk melawan Iran ini. 100 hari dia tidak bisa mengalahkan Iran ini kan agak keterlaluan ketika negara yang segede Amerika dengan peralatan secanggih itu tidak bisa mengalahkan Iran. Dan
Iran menunjukkan bahwa dia adalah negara yang daya tahannya sangat tinggi. Oke. Kalau dari pandangan Mas Tanis, dengan apa yang terjadi baru-baru ini, balasan antara Israel dan Iran, pada titik ini, apa yang mungkin Mas Tanis lihat? Apakah kita sedang menyaksikan episode baru konflik yang masih bisa dikendalikan, atau justru awal dari krisis keamanan baru di Timur Tengah? Makanya ketika ini adalah versi pertama ketika Amerika menyerahkan perangnya kepada Israel, maka ini akan menjadi titik baru perang yang akan dilanjutkan oleh Israel melawan Iran yang dengan poros perlawanannya, dia nanti ada yang di Palestina, ada yang di Beirut, ada yang di Lebanon, ada yang di Iran melawan Israel ya. Tapi kalau memang ternyata kemungkinan kedua bahwa Amerika ingin mengusahakan perdamaian, ya nanti itu mungkin tidak akan lama permusuhan-permusuhan seperti biasa yang sering terjadi antara Israel dengan Iran, yang nanti ya udah skala-skala kecil-kecil saja itu loh. Karena siapa sih yang ingin berperang itu? Perang itu biayanya mahal, korbannya banyak itu. Siapa yang ingin tahan dari situasi itu? Kita lihat juga Iran sudah kesulitan secara ekonomi dan biaya perang itu cukup besar ya. Amerika mengeluarkan hampir 500 triliun lebih untuk perang seperti ini, dan hasilnya apa? Iran nggak kalah. Tentu semua ingin mengakhiri ini, cuman ini mereka sedang mencari apa cara terbaik supaya perang ini selesai, tetapi mereka tidak malu karena kalah itu loh. Walaupun permusuhan pasti akan tetap terjadi. Berarti ini bukan tanda bahwa seolah Amerika Serikat hilang kendali untuk mengendalikan Israel. Jadi ini memang sudah disetting sedemikian rupa begini, Mas Tanis. Ya, saya melihat bahwa itu yang terjadi. Saya melihat bahwa ini sebenarnya adalah settingan supaya Amerika bisa meninggalkan Iran gitu loh. Tapi ada yang menganggap bahwa ini sebenarnya alamiah dan Amerika tidak bisa mengendalikan itu loh. Dua-duanya sebenarnya ini menunjukkan bahwa Amerika sudah tidak tahan, sudah tidak punya daya tahan di Iran, dia harus segera merecovery karena jeda yang dilakukan oleh Amerika dan Iran. Jeda ini kan benar-benar ingin damai atau sebenarnya mereka reload amunisi, kita kan tidak tahu. Kan orang habis kelahi itu kan dia seperti tinju aja, tinju 3 menit maka perlu ada istirahat itu kan, kayak mengumpulkan energi lagi reload amunisinya. Kita kan nggak tahu itu apakah Amerika menginginkan itu atau sebenarnya dia pengen ya memang tidak bisa perang lagi gitu. Nah, ini kan permasalahannya banyak, ekonomi, politik, ini cukup berat. Nah, jadi kalau Anda melihat situasi disandingkan dengan keadaan ekonomi saat ini, tekanan dari masing-masing internal negara, ujung situasi ini bagaimana? Mungkinkah Amerika kemudian mundur atau tetap bertahan supaya tetap terlihat powernya? Maka paling baik adalah Amerika mundur dari Iran. Dia menarik diri dari Timur Tengah, kemudian kalau dia mau support ya support hal yang lain, apakah support persenjataan kepada Israel atau yang lain, karena untuk menjaga eksistensi Amerika sendiri. Jadi mungkin ini sedang mencari strategi mundur dengan cara-cara terbaik dan tidak malu di depan publik. Oke, singkat saja, perdamaian tidak akan terjadi. Perundingannya tidak akan terjadi, tidak akan membuahkan hasil maksud saya. Harapan saya perang akan berhenti, walaupun skala-skala masih kecil masih terjadi. Ini kan masalahnya Amerika mau mundur dengan malu atau tidak, tapi perang nampaknya akan mulai jeda, walaupun ada skala perang-perang kecil. Baik, terima kasih atas analisa Anda, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Mas Stanislaus Rianta.